Ya kan, Iya. tanpa disengaja-ngaja. Kita kan suka coklat-coklat sesuatu yang manis gitu ya. Kayak Mas Baru, coklat-coklat manis. Dan ini Ya kan? coklat Irmia. Coklat Irmia. Ya Allah, akhirnya Mas Barep ke ono sisi positif, sisi baiknya ngono ya. Ngajak den ayo jalan-jalan. Nah iki lho. Mas Barep kan karena ora romantis ya. Iki kita ajak ning apa ya namanya ya? Aduh. Aduh Mas Barep, ya apa ya? Mabuk darat ke mabuk perjalanan iki. Mules, Den. Ya Allah, iki lho Mas Barep. Ngombe durung mangan iki, Den. Aduh, lah iki lho, aku ke ngajak apa aja. Kok saya udah ngiup sik deh, ngiup sik. Wah, Mas Barep ke ora ono romantis Den Ayu tuh pengen sesuatu yang manis kayak Den Ayu. tapi ya ora koyo ngene bareng kok, Den. Ya tapi kan sekali-kali Berbanding. jalan-jalan, orang mau apa aja. Permisi, assalamualaikum. Aduh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan nama aku Den Ayu dan ini membawa anomali ini namanya Mas Barep. Oh, iya, kita jauh-jauh dari mana? Australia. aduh, iya. Kita mau ini loh. Mau jalan-jalan. Ada yang menggoda ini loh Mas. Iki lo nyawe-nyawe iki coklatnya. Ayo silakan duduk dulu Mbak Oke. kalau mau ngobrol. Terima kasih ya Bu. Nah ini kita kan udah kenalan nih. Ini Ibu yang belum kenalan ini Jen. Bu. Namanya siapa? Saya Dwi Martuti Rahayu, monggo bisa dipanggil Bu Tuti. Oh namanya Di sini Bu. saya selaku owner dari Wondis Coklat. Wih, kebetulan banget ya, Den. Iya. Tanpa disengaja-ngaja. Kita kan suka coklat-coklat sesuatu yang manis gitu ya. Kayak Mas Baru, coklat-coklat manis. Ini Ya kan? coklat Irmia. Coklat Irmia. Kosakata yang yang belum pernah didengar Iya, Den. kayak asing gitu loh di telinga kita ya. Wondis itu apa sih sebenarnya Bu? Wondis itu nama brand untuk khusus olahan kakao yang ada di kami ini ada di Dusun Salak Malang, Mbak. Kelurahannya Banjarharjo, Kapanewonnya Kali Bawang Kulon Progo Yogyakarta. Nah, Wondis sendiri itu merupakan singkatan dari nama organisasi kelompok wanita kami. Dari kata Pawon Gendis. Pawon gendis. Oh itu Oh, singkatan. kalau dalam bahasa Jawa itu pawon itu kan kayak dapur ya, Bu? Ya, Kalau dapur. gendis itu gula ya? Gula. Ya, mungkin ada maknanya nggak sih, Bu? Itu, Jadi Bu? kalau nama adalah doa, kami tuh punya harapan besar terhadap nama kelompok itu dan nama unit usaha ini. Pawon itu artinya kan dapur. Dapur. Gendis itu artinya gula. Jadi kalau dikombinasikan, dapur itu tidak melulu tentang olahan, Mbak. Tidak melulu tentang pembuat tempat untuk membuat makanan. Jadi apapun itu yang kami hasilkan dari unit usaha kami, dari potensi yang kami miliki, itu mampu mengenakan dari kata gendis yang manis, mengenakan, menguntungkan, mensejahterakan minimal untuk anggota kami dan harapannya untuk masyarakat sekitar. Wah, keren. Ternyata dari makna pawon sama gendis aja Ada itu. doa yang Nah, dipanjatkan di betul, situ ya. ada Mungkin doa yang bisa diharapkan. dijelaskan awal mula terbentuknya pawon gendis itu seperti apa Ibu? Jadi awalnya di tahun akhir 2012 itu saya melakukan sesuatu yang apa ya, iseng sih ya, iseng. Saya itu ikut kompetisi lomba olahan pangan lokal, non beras non terigu dan jajan pasar, waktu itu judulnya seperti itu. Nah, dua kategori itu saya ikuti dan alhamdulillah itu pertama kali saya lomba, dua-duanya saya dapat juara. Wih, keren. Nah, dari situ saya mulai tertantang lagi untuk mengikuti kompetisi-kompetisi berikutnya di dunia olahan pangan lokal. Dan ternyata menang terus dan tanpa sengaja juga diliput media. Jadi tambah semangat nih. Iya. Nah, akhirnya mulai iseng membuat produk. Konsepnya juga pangan lokal. Dan semakin sering nih diliput oleh media baik cetak maupun TV pada waktu itu. Nah, akhirnya di tahun 2013 ada ketertarikan dari masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu seumuran saya pada waktu itu
untuk mengikuti jejak saya. Sampai mengungkapkan, "Mbok saya melu, saya ikutan dong," kayak gitu. Terus akhirnya ya udah saya sampaikan bahwa kalau gitu kita membuat kelompok saja yuk. Kelompoknya kelompok wanita tani, karena kita konsepnya adalah pertanian. Membuat pangan lokal dari pertanian. Jadi saya tegaskan juga bahwa organisasi kami ini adalah organisasi mandiri, bukan bentukan karena sebuah program atau bantuan. Dan tepat di tanggal 17 Mei tahun 2013 lahirlah kelompok wanita tani, di mana brand pawon gendis milik saya pribadi dulunya saya berikan untuk nama organisasi itu. Ini juga bisa memotivasi ya, makanya bermanfaat itu, buat Den. orang lain ya. Betul. Gitu. Terus kan ibu kan membuat olahan dari kakao ya bu, coklat kan dari kakao. Itu berarti memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini bu, atau gimana bu? Kalau sekarang kami lebih dikenal pengolah kakao ya. Tapi jauh sebelum itu kami melekatnya adalah sebagai produsen olahan pegagan. Pegagan itu apa ya? Ya, pegagan itu kalau sekarang sudah sangat familiar dengan istilah Latin yang lebih cenderung menjadi bahan untuk skincare, namanya Centella asiatica. Oh, alah itu mah yang bikin glowing itu. Iya. Skincare kan ada Centella Aslinya asiatica kayak nih. mbaknya gitu. Itu loh makanya ayu glowing gitu loh mas. Padahal natural. Ternyata bisa dikonsumsi bu. Ya, Wah. jadi dulu itu saya pertama kali saya buat namanya peyek pegagan atau keripik pegagan. Peyek. Nah, jadi keripik peyek gitu? daun ya, kayak keripik daun kayak gitu. Awalnya itu. Kemudian saya kembangkan sampai 47 jenis olahan pegagan. Itu pernah kami sajikan di hadapan juri untuk kompetisi penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku ketahanan pangan. Nah, itu dulu akhirnya yang membawa kami sampai diundang ke Istana Negara, dapat penghargaan itu langsung diberikan oleh Pak Presiden pada waktu itu, Pak Joko Widodo tahun 2015. Nah, salah satu jenis olahan pegagan itu saya ciptakan di tahun 2014. Saya peruntukkan untuk anak-anak karena itu bagus banget untuk anak masa pertumbuhan sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat. Pokoknya mengobati berbagai macam penyakit juga bisa. Pokoknya fungsinya banyak banget untuk kesehatan. Akhirnya terciptalah namanya coklat pegagan ini yang sampai saat ini menjadi produk best seller kami. Wah, coklat pegagan nondis nih. Jadi ini Mokaf, lemak nabati. perdananya coklat ya bu. Ya, awalnya itu. Nah, akhirnya coklat pegagan ini booming. Dikenal lebih luas lagi menjadi sajian cemilan untuk kegiatan pemerintah daerah, menjadi oleh-oleh juga untuk kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Akhirnya saya ditanya oleh pemerintah Kulon Progo, ini coklatnya dari mana? Saya sampaikan apa adanya bahwa karena saya fokusnya di olahan pegagan, saya coklatnya beli di toko bahan roti. Kemudian ditanya, kenapa nggak pakai coklatnya Kulon Progo gitu? Saya jawab apa adanya juga bahwa di Kulon Progo itu nggak ada coklat pak, tapi adanya kakao. Jadi coklat dan kakao itu beda. Coklat itu hasil olahannya, kakao itu bahan bakunya. Jadi di sini hanya ada bahan baku kakao, cukup melimpah menurut data dan paling tinggi se-DIY hasil pertaniannya. Tidak ada yang mampu mengolah. Akhirnya saya ditantang oleh pemerintah Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Dan lahirlah Wondis Coklat di tahun 2017, tepatnya di bulan Oktober, diresmikan langsung oleh Pak Bupati dan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu. Sampai saat ini. Gila, aku dengarnya bangga banget loh, semua kayak aku termotivasi juga loh, Mas Barep loh. Kali-kaliku lukanya tuh, wah Iya. ternyata udah sangar itu ya Den. Iya. Ini kan yang tadi yang diceritain yang manis-manisnya ya. Mungkin ada tantangan huru-hara apa ini, gonjang-ganjing apa ini yang pernah Bu Tuti alamin selama ini, Bu? Banyak ya untuk terkait dengan kelembagaan ya, organisasi kelompok wanita tani yang saya bentuk ini kan, saya secara pribadi ini kan tidak punya power apapun di lingkungan masyarakat sini, khususnya satu dusun Salak Malang. Nah, ketika saya memutuskan untuk bersama-sama membentuk organisasi itu, saya tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi mereka. Saya bukan tokoh masyarakat, saya bukan istrinya pejabat, atau dari segi kesejahteraan saya itu orang sugih gitu ya, orang sugih atau orang mampu yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat, mempengaruhi sesuatu. Nah, ini cukup menjadi hambatan pada waktu itu. Dan yang saya lakukan hanya satu, yaitu memberi contoh
Di dunia KW itu tidak lepas dari pemanfaatan pekarangan, kemudian pengolahan dan lain sebagainya. Nah, itu saya memberi contoh ke mereka. Bagaimana lahan sesempit yang saya miliki ini saya tanami sayuran, saya tanami tanaman yang bermanfaat termasuk pegagan juga. Kemudian saya olah dari pangan-pangan lokal, hasil tanaman sendiri, baik potensi lokal yang ada di sekitar saya itu menjadi pangan lokal juga yang mampu menciptakan produk-produk yang mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Dan ketika itu berhasil, produknya mampu dijual, terus banyak orang yang datang untuk membeli maupun melihat prosesnya, mengedukasi ke masyarakat. Itu akhirnya mampu mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama, yuk kita mengembangkan pangan lokal di organisasi KWT. Jadi tantangannya itu ya, saya nggak punya produk. Kemudian terkait dengan produksi, ya saya dulu dari minus, dari saya nggak punya apa-apa, terus hasil lomba-lomba saya belikan untuk peralatan, terus kemudian dari kapasitas kecil hanya setengah kilo, sekarang mampu berpuluh-puluh kilo. Dari awalnya yang dilakukan sendiri, gagal apa tidak berhasilnya membuat resep, itu semua saya lakukan. Rugi juga pernah, ketipu juga pernah, ya macam-macam semua sudah saya alami. Di balik manisnya coklat ternyata ada kepahitan. Ya. Prosesnya ya. Iya, ternyata nggak semulus yang dibayangkan ya. Termasuk ada lagi yang menarik, Mbak. Apa itu, Bu? Dulu saya di Cemooh. Ketika mengolah pegagan itu kan, pegagan dulu tidak ada yang menyediakan bahan bakunya karena belum familiar. Tapi saya butuh banyak bahan baku pegagan untuk produk yang saya lakukan karena permintaan sudah mulai banyak pada waktu itu. Nah, itu saya nyewa lahan kelurahan, saya cangkuli sendiri, saya belum mampu membayar orang untuk macul gitu. Nah, kemudian setiap kali orang lewat itu mencemooh saya, kowe iki wong edan nandur kok supet. Karena dulu pegagan hanya dianggap rumput. Cemoohan-cemoohan itulah yang membuat saya semakin semangat untuk membuktikan, lihat nanti suatu saat kalian pasti akan meniru saya. Dan itu terbukti. Sekarang olahan pegagan walaupun tidak menjadi sebanyak yang kami lakukan, payek pegagan sekarang bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan masyarakat sekarang menganggapnya tanaman pegagan itu tidak hanya sekedar rumput, tidak hanya sekedar gulma, sekarang menjadi tanaman yang mereka harus rawat. Karena sekarang sudah tahu manfaatnya. Dan nilai jual pegagan yang dulunya minus karena dianggap gulma, dianggap pengganggu sebagai petani, sekarang dijual bisa tinggi puluhan ribu. Ya Allah, ya Allah. Makanya itu inovasi itu emang membawa dampak yang signifikan banget ya, Den. Iya. Jadi kan kayak apa sih? Ini tuh cuman limbah, ini cuman gulma, ini cuman apa, nggak guna lah. Ternyata di balik itu semua kalau kita kaji, kalau kita inovasi, ternyata bisa menghasilkan produk yang dinamakan pegagan tadi ya, Bu. Ini balas dendamnya baik banget loh, Nah, makanya menjadikan yang lebih baik gitu loh. Yang tadinya dicemooh sekarang bisa memotivasi banyak orang, bermanfaat makanya buat itu, orang Den. lain gitu ya, Bener. Mas ya. Terus ini, Bu, kalau kayak gini tuh bisa dijual di mana aja sih, Bu? Kan ini kan Danai juga pengen beli nih, kan? Belinya di mana, Bu? Jadi konsep pemasaran kami ini dengan berbagai macam cara, Mbak. Jadi ada yang online, ada yang offline. Sekarang apalagi ya teman-teman masyarakat semuanya serba cepat pengen online. Jadi kalau online itu di WA bisnis, ya itu yang paling simpel tuh ada. Terus di marketplace ada yang atas nama Wondis, itu Wondis official itu di Shopee, dan ada juga saya lebih banyak melalui mitra-mitra reseller. Ada yang tetap memakai merek kami apa adanya dengan packaging seperti ini, ada yang dijual online seperti kami punya mitra namanya Jogja Bika, itu hampir di semua marketplace itu ada. Kemudian ada yang modelnya reseller, terus nanti dijual di toko pangan lokal mereka sendiri. Kami ada di Jakarta, ada di Bali, dan beberapa lokasi lainnya. Nah, menariknya lagi, kami ini juga mampu bekerja sama dengan sistem maklon atau white label, Mbak. Boleh dimarki oleh pihak lain. Nah, kami tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ada di Papua, itu mereka minta coklatnya coklat vanili, Namblong, dari Namblong, Papua. Vanilinya dikirim langsung dari Papua, kita proses campur dengan coklat, kita kirim lagi ke Papua, itu ada. Terus yang di Solo itu namanya Jajalen, Jajalan. mereknya ya. Terus di Jakarta itu ada merek Parara, SB. Terus di Medan itu Hanom Tea. Itu ada. Terus masih banyak lagi ya. Chosweet itu produsen madu yang mengkombinasikan madu dengan coklat. Lahirlah coklat bernama Chosweet dari Bantul.
Terus mana lagi ya? Banyak ya. Beberapa universitas juga produksinya di tempat kami. Wah, udah dari Sabang sampai Merauke loh Mas ya Allah, nanti Banyak, Papua loh. Mungkin Oh Masya iya, Bu. Allah. Mungkin dari beberapa mitra yang Ibu sampaikan kayak dari Papua, Solo, dan juga Medan, Jakarta yang sudah tersebar di beberapa pulau di Indonesia itu mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri itu apa ya Bu di di sini? Mm-mm. Jadi kalau kami boleh menyampaikan ada 3 hal yang kami unggulkan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Yang pertama, kami memproduksi coklat itu dengan hati. Hati para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani yang bernama Pawon Gendis itu. Artinya kami ada nilai pemberdayaan perempuannya. Kami ada nilai pemberdayaan kelompok taninya karena kami kakaonya kan lokal masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, rumah produksi kami ini berdampingan dengan perkebunan masyarakat. Jadi kami mampu mengedukasi dari hulu sampai hilir. Kami ini konsepnya open cooking. Jadi tidak hanya orang datang ke sini untuk membeli produk, juga belajar tentang budidaya tanaman kakao, tentang pengolahan, baik untuk kebutuhan akademisi, penelitian, magang dan sebagainya atau MBKM, juga untuk kegiatan rencana usaha. Orang-orang yang ingin punya usaha di bidang olahan kakao atau pangan lokal bisa belajar di sini, kami sangat terbuka. Yang ketiga, kami ini mampu menerima orderan coklat custom, baik kemasan, komposisi, bahkan sampai di mereki. Jadi kami terbuka dengan kolaborasi dalam bentuk apapun juga. Ini bisa nih penelitian di sini. Nah, sejauh ini yang udah pernah ke sini apa aja nih Bu Unif, apa aja nih? Pernah MBKM di sini? Boleh sebut? Boleh. Oh iya. Salah satunya adalah yang sejak awal kami membentuk KWT yang mendampingi kami ini dulu namanya STPB Yogyakarta. Apa itu Bu? Sekolah Teknik Tinggi Tinggi Penyuluhan Pertanian. Dulu namanya itu, sekarang namanya Polbang Tanjoma. Wah, Polbang Tanjoma Iya. lagi ini loh. Mahasiswa dan alumni Polbang Tanjuma wajib bangga juga sih. Iya, banyak yang udah ke sini. Terus universitas-universitas besar lainnya seperti ada UGM, itu berbagai macam fakultas, FTP, Fakultas Pertanian, FEB, pariwisata, vokasi, banyak. Dan universitas kalau disebut ya ada PGRI, UAD, UNY, UST, mana ya, banyak ya di Jogja, mungkin hampir semuanya ya pernah berkunjung ke sini untuk berbagai macam kegiatan, baik kegiatan mahasiswa maupun dosen-dosennya. Bahkan magang itu tidak hanya dari universitas dalam negeri saja Indonesia, ada beberapa universitas luar seperti Jepang, itu Universitas Ibaraki, penelitian itu dari Universitas Oxford yang dibawa oleh UGM juga. Ya. Ternyata nggak cuma di Indonesia aja ya Bu, skala universitasnya tuh malah sampai mendunia. Ini aku kepo sih, kan tadi kan membahas pegagan ya. Itu cara ngolahnya tuh gimana sih? Bukan pegagan kan dari rumput ya, dari daun ya. Itu cara ngolahnya gimana Bu? Kok bisa jadi coklat? Kepo aja gitu caranya. Sebenarnya yang diolah dari pegangan itu tidak hanya daunnya, Mbak. Oh, Pegangan itu kan nama tanaman. Unsur tanaman itu ada akar, kemudian yang pegangan itu ada umbinya, ada batangnya, ada bunganya, ada bijinya, ada daunnya. Bisa dibilang semuanya kami olah. Nah, untuk payek pegagan, ya memang kita ambil daunnya saja ya. Kita ambil daun yang benar-benar tua sedang, jadi tidak terlalu muda, tapi tidak terlalu tua. Soalnya nanti efeknya di warna setelah penggorengan. Kalau terlalu tua atau terlalu muda, nanti warnanya tidak hijau seger, di warnanya kecoklatan gitu ya. Kemudian kalau lebih mudah untuk diversifikasi produk menjadi produk berbagai macam, seperti ada cookies, terus kemudian ada minuman seduh, ada topping kue, es krim dan sebagainya, termasuk coklat. Ini paling mudah itu kalau sudah dibuat serbuk. Nah, cara membuatnya itu seluruh bagian komponen tanaman tadi diambil semuanya, bisa dari akarnya dan segala macam. Karena pada prinsipnya ketika kita budidaya tanaman pegagan itu kan tanaman yang mudah sekali tumbuh akar. Setiap ruas yang jatuh di tanah itu nanti tumbuh akar. Nah, itu semakin banyak nanti pertumbuhannya akan semakin lambat ya, agak kecil. Jadi memang harus dikurangi. Nah, itu nggak dibuang, Mbak. Kita keringkan, kita buat serbuk. Kalau butuh dengan kelembutan tertentu ya nanti kita tinggal air.
Nah, setelah jadi serbuk bisa menjadi makanan apapun itu, termasuk dimasukkan ke coklat ini. Oh, dijadiin serbuk dulu gitu, Pantesan. Mas. Berarti Den kalau kamu mau irit toh Den, kamu mending Den bikin ambil daun-daunan sekitar toh, terus dibikin serbuk, dan aku bikin teh, bikin Racun minuman. gitu. Mas, nek aku sing gawe ya racun gitu. Oh iya Bu, mungkin bahan baku atau mungkin apa ya Bu yang jadi penopang utama selain pegagang tuh apa aja ya Bu di sini tuh Bu? Ya kakao ya. Kakao juga. Kalau berbicara tentang dunia coklat ya, bahan itu kita ambil utamanya ya kakao. Kalau pegagan itu salah satu variannya. Tapi Penunjangnya kami gitu ya Bu. kami berusaha membuat coklat ini mengkombinasikan dengan potensi-potensi unggulan lainnya yang ada di Kulon Progo, khususnya yang lokal gitu ya. Itu seperti ada coklat kopi, coklat kacang, coklat jahe, coklat gula semut, coklat duren, coklat cabe. Nah, seperti itu. Berarti itu semua itu banyak. anu ya Bu, Dan kayak variannya. potensi yang ada di Kulon Progo, Iya. Ibu kulik, terus Ibu jadikan inovasi, siapa tahu menjadi sebuah varian rasa yang Iya. baru gitu ya Bu. Iya. Yang tidak lokal pun kita juga angkat, contoh misalnya manisan kulit jeruk, nah seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya termasuk tergantung permintaan dari konsumen Pasar. atau mitra. Seperti tadi ada vanili, di itu terus ada madu, terus hasil riset sebuah universitas itu ada prebiotik glukomanan porang. Wah, apa Ya, itu? pokoknya kita manut mau bikin coklat apa kita buatkan. Wow. Keren. Banyak sekali ya inovasinya ya. Iya. Kamu punya bahan, aku masakan. Keren. Satu lagi, Mas. Mungkin Bu, dari semua bahan-bahan atau produk ya Bu, dari semua produk yang ada di Bon di sini tuh yang paling best seller tuh yang mana ya Bu? Yang tadi coklat pegagan yang Coklat pertama kali saya buat dan sampai saat ini menjadi produk terlaris, termasuk juga terunik karena mungkin kalau dicek kita terbiasa melihat merasakan atau membuat coklat-coklat itu kan variannya campurannya kan kacang-kacangan. Nah, Iya. ini varian pegagan itu kalau nggak salah ya, ini satu-satunya varian yang ada di dunia itu hanya di Wondis Coklat. Wow. Gimana sih responnya konsumen melihat coklat pegagan ini? Kayaknya kalau dipikir ya pegagan tuh kayak maca nggak sih, kan daun-daun ya kan lagi ngetren maca-maca gitu ya, mungkin ini Rumput. rasanya kayak maca. Responnya gimana sih konsumen itu tentang coklat pegagan ini? Ya mereka cukup menyambut dengan baik karena kalau sekarang lebih mudah ya mengedukasi ke masyarakat tentang coklat pegagan karena pegagan ini sudah familiar di mata masyarakat. Masyarakat sudah mulai paham manfaatnya pegagan sendiri. Jadi mereka menganggapnya coklat pegagan ini tidak hanya sebuah makanan tapi cemilan yang mempunyai nilai makanan fungsional. Ketika pegagan difungsikan untuk beberapa penderita, walaupun saya tidak merekomendasi ya, karena saya kan bukan ahli di pengobatan, saya hanya menciptakan makanan. Kalaupun itu menjadi makanan fungsional untuk para konsumen, ya alhamdulillah. Alternatif cara konsumsi pegagan. Oh iya Bu, mungkin dari semua produk yang ada itu, terutama kan coklat ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara produksi atau pembuatan coklat tersebut Bu? Kalau dibilang mudah, karena saya sendiri bukan ahli pertanian, bukan ahli olahan, ternyata bisa ya. Saya lulusan SMA, jurusan IPS. Tapi kalau ditanya sulit, ya lumayan. Karena menurut saya sih butuh apa ya, trial error yang harus konsisten. Pertama, kami terima itu sudah dalam bentuk biji kering fermentasi. Kami menuntut ke petani untuk menciptakan kualitas biji kakao yang harus fermentasi, tidak berjamur, tidak berkutu, kemudian tingkat kekeringan tertentu dan disortir untuk memisahkan biji yang ada isinya dan tidak ada isinya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, kemudian setelah kami terima, kami masih ada uji belah kakao untuk ngecek apakah kualitas yang kami sampaikan itu juga dipenuhi oleh petani, terfermentasi dengan baik atau tidak, atau jangan-jangan tidak difermentasi. Nah, ketika dibelah itu nanti akan kelihatan biji ini terfermentasi atau tidak difermentasi, ada kutunya atau tidak, ada jamurnya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kalau dirasa sudah oke, nanti proses selanjutnya itu di roasting atau disangrai. Ya, kalaupun tidak punya alat roasting, itu bisa pakai wajan tanpa minyak, tanpa air,
Tapi harus konsisten ngaduk ya dengan kecepatan dan durasi tertentu. Tapi itu juga pengaruh oleh panasnya api. Oke. Nah, ini tergantung pakai kompor atau pakai tungku. Itu memang agak sulit kalau yang manual. Nah, kalau pakai alat kita dengan durasi 15 menit, terus panasnya 120 sampai 150 derajat, kapasitas 3 kilo. Nah, setelah itu kita lakukan pengupasan untuk memisahkan antara biji inti namanya nib dengan kulit cangkang kakao, kulit dari bijinya sendiri. Karena di kakao itu kulitnya ada dua, ada kulit buah dan kulit biji. Nah, ini untuk memisahkan kulit biji. Nah, setelah terpisah, kita sudah punya alat. Kalau belum punya alat, ya manual. 1-2 kilo pakai kuku. Kalau enggak, Waktu yang lama ya 25 kilo jangan pakai kuku. Kalau enggak, bisa dipipikan dengan benda tumpul seperti kayu atau batu, pecah gitu ya, kemudian diayak atau dipisahkan kulitnya, itu juga udah bisa. Kemudian lanjut, kalau untuk membuat coklat-coklat bar seperti ini, itu biji intinya namanya nib tadi digiling dengan alat pasta, keluarnya masih pasta kasar. Jadi kita harus haluskan dengan alat namanya melanger atau grinder, itu dengan durasi versi Wondis ya, itu 1 kali 24 jam sampai kita mendapatkan tingkat kehalusan tertentu. Nah, di situ kita sudah menciptakan namanya pasta halus. Nah, setelah itu kalau mau dibuat adonan coklat-coklat tertentu yang manis, yang mau pakai susu dan lain sebagainya, campurkan bahan di situ, tambahkan durasi lagi 2 kali 24 jam. Digiling sampai semuanya halus, ada gula pasir dan segala macam, tergantung varian yang akan kita buat. Nah, sebelum dicetak, kalau udah selesai, itu ada satu lagi namanya proses tempering. Ya, tempering itu menstabilkan suhu sebelum masuk cetakan. Untuk menciptakan coklat dengan permukaan yang glossy, atau kalau dipatahkan bunyi klek. Itu misalnya tidak kita lakukan pun nggak masalah karena tidak mempengaruhi cita rasa. Tapi di seni coklat, orang-orang penikmat coklat itu udah tahu mana coklat yang bagus untuk dilelehkan di mulut. Jadi kalau tidak ada proses tempering, lelehnya kurang sempurna atau permukaannya nggak glossy. Nah, jadi itu ada proses namanya tempering. Kalau kita punya alat, tinggal memasukkan, nanti keluar suhu itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kebetulan alhamdulillah Wondis itu belum punya, Mbak. Nah, jadi harus melakukan secara manual. Dengan cara keluar dari mesin itu sekitar 40 sampai 50 derajat, itu didiamkan dulu sampai ke 33 derajat di suhu ruang. Kemudian diturunkan lagi drastis ke 27 derajat dengan memasukkan ke lemari pendingin, kulkas, itu diaduk. Biar dinginnya itu merata sampai ke 27. Kemudian kita keluarkan lagi, diaduk lagi, kita naikkan lagi ke 29 atau 30 derajat, baru masuk cetakan. Nah, di situ bisa ditambahkan dengan biji-bijian atau varian-varian tertentu. Nah, itu barulah jadi coklat. Masukkan ke lemari pendingin, lepas dari cetakan, packing. Cukup rumit tapi gampang. Yang penting niat. Berarti total dari hulu sampai hilir itu butuh berapa 3 hari. 3 hari itu di proses Iya. pengadonan ya. Ya 4 hari lah sampai 4 hari ya. 4 hari bikinnya, makanya 4 detik ya. Iya, Api. Kalau itu kan dena ayu. Misalnya Nah, cuma ini kan makan. tadi kan prosesnya panjang banget ya Bu ya. Itu kan pasti butuh sumber daya manusia yang banyak ya Bu ya. Itu udah berapa anggota itu Bu yang udah tergabung dalam KWT ini nih Bu? Ya. Jadi kalau untuk penyerapan tenaga kerja, SDM-nya itu setiap unit usaha ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kesehariannya sih ya 3 orang sudah cukup. Tapi nanti kalau misalnya ada orderan besar atau lagi kunjungan banyak, nanti kita bisa menyerap lagi tenaga lebih banyak lagi. Nah, beruntungnya kami, karena kami sudah dipercaya oleh beberapa universitas atau sekolah-sekolah lainnya untuk menjadi lokasi magang atau MBKM, saat ini kebetulan kami dibantu juga oleh anak dari Polbangtan Yoma, mahasiswa Polbangtan Yoma yang melakukan kegiatan MBKM selama 4 bulan, Mbak. Jadi kami sangat terbantu, ya. tenaga kerjanya juga. Ya, kita saling menguntungkan ya, kita kolaborasi. Dan mungkin kan di awal tadi kan Ibu An udah berbicara terkait inovasi yang dibawakan oleh perguruan tinggi atau mungkin dari pihak-pihak luar yang terkait ya Bu. Nah, mungkin saat ini yang dibawakan inovasi oleh anak Polbangtan Yoma itu apa ya Bu? Nah, ini mereka kan punya tugas ya untuk menciptakan satu produk potensi yang ada di Wondis yang dikombinasikan dengan Bio Farma kaya.
Nah, ini saya dorong mereka itu untuk menciptakan yang pertama itu coklat bar, kemudian ada cemilan coklat, dan satu lagi pemanfaatan limbah. Alhasil produk yang dihasilkan mereka itu yang pertama ada coklat putih dicampurkan dengan pegagan, tapi versi green tea. Jadi sampai warnanya kehijau-hijauan gitu, Pak. Jadi pegagannya cukup banyak. Karena di Wondis ini kami punya coklat pegangan tapi tidak seijo itu komposisinya. Nah, ini saya dorong mereka untuk menciptakan itu. Jadinya kalau nggak salah ya mereknya, karena ini merek baru ya. Aduh, namanya Lavela. Lavela Conela. Nggak salah gitu ya. Gitu kayaknya ya. Terus kemudian ada coklat putih dicampurkan dengan rosella. Wow. Rasa asam-asamnya yang segar dan menciptakan warnanya pink. Ya, bisa dibayangkan kan, cantik kan. Nah, itu dari Nicoco. Nicoco. Nicoco itu mereknya. Nah, ini coklatnya namanya Coco Bloom. Lucu ya. Dan dua lagi mereknya saya belum saya susah mengingat karena terakhir desainnya ya. Saya juga dampingi terkait dengan desainnya. Itu ada cemilan coklat, yakni dodol coklat. Oh, dodol. Coklatnya itu pakai pasta kakao. Jadi coklat banget rasanya. Tapi ditambahkan dengan jahe, biofarmanya jahe. Coklat Agak yang Jadi segar-segar manis-manis gitu. seger gitu ya. Lah, ini namanya lupa ya. lupa, nanti kita Ya. cari tahu lagi nih anak kolbantannya ya. Ya, anak-anak muda itu menciptakan merek-merek yang mungkin bagi mereka itu kayak trendy banget ya. Nah, saya ini kan hanya pendamping ya, jadi kurang susah mengingat yang kata-kata baru itu. Satu lagi nih yang unik, pemanfaatan limbah. Limbah dari kulit cangkang itu kan menghasilkan kulit. Iya. Nah, kulitnya itu kalau diayak itu nanti ada kulit kasar, nomor satu tuh kulit yang paling kasar itu sudah kami ciptakan namanya kakao tea. Jadi itu minuman seduh yang Wondis kombinasikan dengan kayu manis dan kapulaga. Namanya kakao tea. Yang Harum kedua, banget. yang tengah yang agak kasar itu sama salah satu mahasiswa ini dikembangkan menjadi minuman celup. Celup gitu. Ya, semacam, tapi tidak ada unsur tanaman teh, jadi tidak boleh menyebut kata teh ya. Oke. Tidak ada unsur tanaman teh. Ini bahan bakunya dari kulit cangkang yang setengah kasar, terus kemudian ada jahe, ada serai, secang, dan ada pegagannya. Oh, selalu Kayak minuman pegagan. rempah-rempah gitu, tapi ala-ala limbah kakao ya. Limbah enak ya, limbah masih ada antioksidannya juga. Kemudian satu lagi, ini cemilannya enak banget. Minim gagal enaknya karena ampiang, tawan ampiang coklat. Tapi rasa coklatnya itu diambil dari serbuk halus dari kulit cangkangnya itu. Dari limbahnya itu ya. Tapi serbuk halusnya itu tidak hanya dari rempah-rempahannya kulit, tapi dari nipnya juga, biji intinya itu masih katod di situ, masih nyampur di situ. Jadi kandungan coklatnya juga ada di situ. Nah, ini untuk menambah cita rasa dan aroma, biofarmanya dipilihlah serbuk kayu manis. Apa Inggrisnya? Inggrisnya kayu manis. Oh, cinnamon. Ya, ekstra cinnamon. Oh, alah, gitu ya. Itu mereknya apa ya, lupa. Lupa. Sesok dhewe gawe Mas. Apa? Den ayo Mas barep Den Mas. Boleh. Den Mas Coku. Ya, nanti coklatnya Yo, sesuk buat jadi di ajaran Wondis. Kita belajar di Wondis, kita magang nanti ya. Wondis Demas. Iya, Den Keren. Mas, Den Nah, Mas barep. iya. Boleh. Oh iya Bu, mungkin kan di sini kan juga terbuka untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar terus juga ingin berwirausaha juga ya Bu. Nah mungkin dari awal Ibu membangun usaha ini sampai sekarang ini udah berapa banyak Ibu maksudnya kayak menerima atau mungkin menjadi pusat pelatihan bagi teman-teman yang mau belajar di sini itu loh buat membuka usaha sendiri. Nggak terhitung ya Mas ya, banyak banget. Aduh. Ada juga untuk kegiatan outing class, kunjungan industri, studi banding, terus ya macam-macam. Pokoknya saya terbuka. Magang privat juga ada. Magang privat itu istilah untuk magang untuk usaha sendiri ya, termasuk juga melayani perusahaan-perusahaan yang karyawannya mau pensiun, jadi mereka didorong untuk menciptakan wirausaha sendiri. Dah salah satu lokasi untuk pelatihannya di sini. Termasuk juga saya diundang ke beberapa kegiatan universitas-universitas
Nah, menariknya saya ini kan lulusan SMA, tapi saya harus berbicara di depan mahasiswa, di depan dosen yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Wow. Tapi SMA itu udah strata dengan dosen loh Bu. SMA, SD, SMP, SMA, S3 loh deh. Iya loh. Jadi Bu Tuti ini S3 sebenarnya. Mungkin Bu kalau buat teman-teman yang ingin belajar seperti itu tuh bisa menghubungi atau mungkin ada admin tersendiri yang bisa menghubungi loh Bu, atau kontaknya itu loh Bu. Gimana ya Bu? Kalau kontak, kebetulan kami letakkan di media sosial kami, ada di TikTok. TikToknya Owner Wondis Coklat, saya sendiri. Walaupun kontennya kadang-kadang dibantu oleh anak-anak yang magang ya. Saat ini ada Polbang Tanjuma, itu mereka yang membuat konten-kontennya. Terus di Instagram juga ada, itu juga tertera. Atau melalui WA ini bisnis saya sendiri juga bisa. Di 082285091877. Jadi bisa dicek di sosmed, di IG. IG-nya Wondis Shopee-nya Coklat. ini, Wondis Coklat ya. Shopee-nya kayaknya belum ini ya. Ini cara Wondis ordernya. official. Wondis official itu shopnya kalau mau pesen ya. Tapi kalau lewat WA nanti free ongkir, Mbak. Free Kalau ongkir WA, loh ya, lewat ya, bisnis. WA. Ya catat-catat nomornya cepet. Kalau yang mau gratisan yo. Nah, gratis ongkir maksudnya. Oh, jangan maksud gratis coklat ya. ya gratis Mas Barep nih. Boleh. Nggak minat. Jadi kan Bu, pegangan itu kan tadi kan Bu udah menjelaskan manfaatnya itu banyak banget ya. Salah satunya Betul, antioksidan. Nah, Ibu kan jualan nih pasti ada target pasarnya dong. Nah, target pasarnya itu siapa aja sih? Jadi target pasar Wondis ini memang namanya target itu harusnya satu ya. Iya. Walaupun alhamdulillah banyak target pasar yang akhirnya terjaring, yakni ibu muda milenial penggemar coklat bergaya hidup sehat. Pertama itu Bu. Ya satu-satunya. Satu-satunya ya, Ya, Bu? kenapa saya pilih ibu muda milenial? Karena kaum milenial itu kaum yang mudah sekali menerima hal baru, walaupun kritis jika mereka kurang berkenan. Nah, ini sangat cocok dengan inovasi-inovasi kami yang memang inovasi baru, yang mungkin belum ada di dunia percoklatan. Kemudian bergaya hidup sehat, karena kami juga berupaya menciptakan produk coklat ini dengan memakai bahan-bahan baku pilihan dan lokal. Bahkan kami berani open cooking. Mungkin setelah ini bisa mama muda Gen Z ya, ibu-ibu muda milenial. Istilah lainnya begitulah. Gitu. Tapi masalah akhirnya produk kami ini juga diterima oleh anak-anak, orang tua, dewasa, itu bonus. Tapi target pasar utama kami itu. Salah satunya malah itu juga ya Bu, ternyata ya yang tidak dipikirkan ya Bu. Iya, hari gini siapa sih yang nggak mau coklat manis, apalagi ini sehat kan. Oh iya Bu, mungkin kan tadi target pasar ya Bu. Nah, penunjangnya terkait legalitasnya itu Bu di Wondis ini apa aja ya Bu? Alhamdulillah untuk legalitas ya kami standar dunia makanan ya, ada PIRT, izin dinas kesehatan, kemudian ada halal, kemudian untuk merek sendiri kami juga sudah daftarkan haki mereknya. Jadi Wondis dan Pawon Gendis ini satu-satunya milik kami ya selama 10 tahun. 10 Nanti dan bisa berkarya. diperpanjang lagi. Semoga selamanya ya Bu, nggak hanya Amin. sebentar dan bisa menjadi turun-temurun bagi anak Regenerasi. keturunannya dan regenerasinya Bu. Terus Bu juga misalkan masih kan pada penasaran Bu, pengen kayak berinovasi, pengen jadi kayak sesosok Bu Tuti ini. Iya. Jadi itu bisa diceritakan Bu, tips and triknya bagaimana Bu bisa duduk di sekarang ini seperti Bu Tuti, seperti itu Bu. Apa ya? Jadi menurut saya itu kita manfaatkan peluang yang ada. Misal peluang tentang olahan ya, apa yang ada di sekitar kita belum termanfaatkan, artinya biaya bahan bakunya murah ya, syukur murah, atau bahkan nggak ada nilainya, dan kita ciptakan sebuah inovasi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian kalau mengerjakan itu harus totalitas, jangan menjadi sebuah rencana, harus segera dilakukan. Masalah itu nanti berhasil atau tidak, biarkan itu menjadi pembelajaran untuk kita. Gagal itu pasti ya, menurut saya gagal itu harus malahan, biar kita merasakan bagaimana kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran juga untuk kita. Kalau keberhasilan ya itu tergantung kita juga. Kalau kita niatnya baik, apalagi apa yang kita lakukan ini mampu bermanfaat untuk masyarakat sekitar, kita mengajak masyarakat sekitar, meningkatkan perekonomian bersama-sama, saya yakin nanti akan berhasil
untuk kita bersama juga. Jangan Wah. pantang menyerah. Jangan takut gagal, jangan pantang menyerah. Biar apa? Biar hasilnya semanis coklat Wondis. Seperti itu. Ini kan kita kan cangkir tani ya Bu. Ini dari tadi kita adalah cangkir tani. Cangkir tani ada closing ya, closing ada slogannya ya. Slogannya itu gimana Mas? Nah ini kalau saya bilang cangkir tani, kita bertiga jawabnya berbincang, berpikir, pertanian. Berbincang, berpikir, pertanian. Pertanian. Ya. Ya. Tapi sebelum kita closing statement Bu, bisa memberikan kesan dan pesan untuk para kaum milenial yang mungkin terutama yang terjun di dunia pertanian ya Bu, yang misal masih ragu-ragu kayak Dan Ayu kayak gini, kayak saya pribadi kan masih setengah-setengah Bu, gimana cara meyakinkan kita tuh di pertanian itu sangat menjanjikan dan gak hanya di masa sekarang, bahkan masa yang akan mendatang pun juga menanti para generasi petani milenial Bu. Silakan. Ya, cukup sulit ini kalau berbicara ke kaum milenial ya. Apa ya? Jadi hai kalian para kaum milenial Gen Z, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Apalagi kalian kan untuk saat ini sudah dibekali dengan pendidikan dan dunia digitalisasi yang memang itu sebuah tuntutan di era saat ini. Jadi kalau kalian menganggapnya pertanian adalah sesuatu yang pekerjaan yang berlumpur, berpanas-panasan atau sesuatu yang terbelakang, justru ketika kalian mampu mengkomunikasikan dengan dunia digitalisasi, saya yakin pertanian akan semakin maju. Jadi jangan pantang menyerah, coba dan totalitas. Keren. Coba dan totalitas deh. Mas, Setengah-setengah. ini sangat memotivasi loh ini loh. Makanya itu. Sore-sore ilmunya dapet ini loh, masuk ke otak semua ini. Leleh-lelehnya dapat, ilmu bermanfaat juga gak kalah. Oke, Ya. dan nanti kan kita udah latihan ya closing Ya, statement. iya. Nah, sekarang kita icip coklatnya. Salah. Oh, salah. Aku ya pengen jadi Mas ya Allah, mau loh. Ya. Udah. Dah. Yuk. Satu, 1, dua, tiga. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Yeay.